Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam mata kuliah hukum filsafat hukum Islam, jurusan Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, yang diampu oleh Bapak Arvin Yogi Pradikta. Maqasid asy-syariah, secara bahasa maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dari syariat, artinya jalan menuju sumber air. Itu pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1 agama, 2 jiwa, 3 keturunan, 4 akal, dan 5 harta. Tujuan syariah dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum pada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriyah, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik kepada Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat seperti berikut. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima. Akal harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmat tasyri' baik yang umum maupun khusus, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam, mempersempit perselisihan dan tasyhub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan melihara unsur agama, syariat memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjemaah sebagai kelengkapannya. Lalu yang kedua, pelengkap maqasid hajiat. Tatkala syariat memberikan kemurahan kepada orang yang sedang berpergian untuk mengqasarkan sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan memperbolehkan menjamaknya. Ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syariat mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syariat mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dapat dipilih dari binatang yang tidak cacat. Lalu perantara-perantara maqasid asy-syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Lalu pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan punya perantara-perantara yang mengantar dan pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, ya ini terlarang juga.
Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yaitu satu, sesuatu yang menjadikan sekuatnya. Dua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.